Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zadul Musyafa, NIM 2118050. Di sini saya akan menjelaskan source code dari sistem informasi yang saya buat, yaitu tentang sistem pakar deteksi autisme pada anak menggunakan override chaining. Ini saya akan mulai menjelaskan tentang cara membuat atau menambah data dari hasil diagnosa. Pertama, kita akan memanggil root dari hasil tambah tersebut atau form untuk kita menambahkan data. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu yang pertama fungsi create, yaitu ketika atau fungsi tambah. Ini di sini terdapat beberapa tabel variabel yang merupakan drop down atau data yang akan kita gunakan sebagai drop down atau foreign key dari tabel aturan. Yaitu di sini ada variabel tabel 1, kemudian ada tabel 2, tabel 3 hingga tabel 5. Kemudian di sini terdapat juga tabel gejala yang didapatkan dari tabel gejala tersebut. Untuk pada tabel aturan, ke drop down sendiri di sini merupakan fungsi yang dimana fungsi ini akan mengambil data yang hanya khusus pada kolom ID gejala satu saja. Kemudian pada ke drop down yang pada tabel gejala di sini terdapat dua data, yaitu nama gejala dan juga ID gejala. Setelah itu akan lanjutkan dengan mengembalikan atau menampilkan view dari form tambah data atau form hasil di sini. Kemudian kita akan menambahkan data yang di atas ini dengan menggunakan compact, yang terdiri dalamnya terdapat tabel 1 hingga 5, kemudian juga terdapat tabel gejala. Kemudian pada tabel tambah ini di sini kita akan menggunakan action pada bagian form, yaitu kita akan melakukan root ke hasil upload dengan menggunakan metode post. Yang dimana hasil upload atau di sini dinamakan fungsi store, yaitu untuk menyimpan data ketika kita mengisikan data di sini. Di sini terdapat memiliki parameter, yaitu request atau permintaan dari server dari user. Ini terdapat validasi data untuk request, yaitu ID gejala 1, gejala 2 hingga 5. Kemudian terdapat nomor anak dan juga tanggal. Misalkan kita tidak mengisikan ini, maka akan terjadi error, akan muncul notif seperti ini. Umur anak field is required. Jadi kita harus mengisi data yang memiliki format required seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat ID aturan, yang dimana ID aturan ini nanti kita akan dapatkan dari fungsi forward chaining yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian di sini juga terdapat nama jenis, kemudian ada cara penanganan dan dari fungsi penanganan. Kemudian pada cari jenis ini, yang pertama kita akan mencari ID aturan. ID aturan ini akan didapatkan dari forward chaining, fungsi forward chaining. Kemudian kita akan mendeklarasikan ID jenis, kemudian nama jenis. Kemudian di sini kita akan mencari namanya ID jenis yang nanti akan kita gunakan.
Dan caranya untuk mendapatkan digit di sini, kita akan mencari ID aturan yang terdapat pada tabel aturan, di mana ID aturan tersebut memiliki nilai yang sama terhadap request tersebut, terhadap request yang kita dapatkan sebelumnya. Setelah didapatkan, kita akan melakukan for each, karena output dari ID dari aturan ini merupakan sebuah collection. Jadi kita perlu melakukan perulangan for each, dan di sini kita akan mengambil namanya ID jenis. Kemudian setelah kita dapatkan ID jenis, kita akan mencari namanya nama jenis. Nama jenis yang didapatkan pada tabel atau model dari tabel jenis. Pertama kita akan mencari ID jenis yang terdapat pada tabel jenis yang memiliki kesamaan dengan ID jenis yang kita dapatkan sebelumnya. Bila kita dapatkan ID jenis tersebut, kita akan melakukan perulangan for each, dan kemudian kita akan memanggil nama jenis atau ID jenis yang memiliki key berupa nama jenis, dan kita akan mengembalikannya. Kemudian di sini juga terdapat function untuk cari penanganan, mana memiliki proses yang sama seperti cari jenis, yaitu pertama kita akan mencari yang namanya ID aturan yang didapatkan dari function forward chaining. Kemudian kita akan mendeklarasikan dua variabel, yaitu ID penanganan dan cara penanganan. Kemudian kita akan mencari ID aturan yang terdapat pada tabel aturan yang memiliki kesamaan dengan ID aturan yang kita dapatkan sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan perulangan untuk mengambil key dari ID aturan berupa ID penanganan. Kemudian dari ID penanganan tersebut kita akan mencari cara penanganan yang terdapat pada tabel penanganan. Tabel tersebut pertama kita memerlukan ID penanganan yang terdapat pada tabel penanganan tersebut dengan cara kita mencari kolom yang sama yang memiliki nilai sama dengan ID penanganan sebelumnya. Setelah kita dapatkan, maka kita akan melakukan perulangan dan kita akan mengambil key dengan cara penanganan, dan kita akan mengembalikan nilainya. Setelah kita dapat tiga nilai tersebut, yaitu ID aturan, nama jenis, dan juga cara penanganan, selanjutnya kita akan menambahkan tiga data tersebut ke dalam kolom yang masih kosong, yaitu seperti ID aturan, nama jenis, dan juga cara penanganan. Dan cara kita akan menambahkan data tersebut ke dalam request, yaitu dengan function merge. Kemudian di sini kita akan memanggil nama tabel, nama kolomnya seperti ID aturan, kita akan memberikan nilai dengan variabel ID aturan. Kemudian ada nama jenis dengan variabel nama jenis, dan juga cara penanganan dengan variabel cara penanganan. Setelah kita gabungkan, kemudian kita menambahkannya ke dalam database atau ke dalam tabel dengan menggunakan secret. Kemudian kita panggil request tersebut dan function al, yang dimana al ini untuk mengambil semua data yang ada pada request. Setelah selesai, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman hasil semula. Seperti saya contohkan berikut ini. Maka akan ditambahkan data seperti berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara relasi di sini berjalan. Kemudian jika kita lihat pada drop-down berikut, ini merupakan sebuah relasi dari tabel ID aturan, di mana nanti kita akan menyimpannya ke dalam
tabel hasil di atas ini. Ya, jika kita melihat di sini, ID editor ini merupakan foreign key dari ID aturan dari primary key yang ada di dalam tabel aturan. Yang dimana tag ini nanti akan kita gunakan sebagai acuan untuk kita mengambil ID gejala yang terdapat pada tabel aturan tersebut. Untuk programnya, pertama seperti yang saya sebelumnya jelaskan, kita perlu mengirimkan data yang diperlukan untuk melakukan relasi seperti drop down ini didapatkan dari tabel aturan. Setelah didapatkan, kemudian kita akan perlu melakukan perulangan pada file form hasil atau yang data yang kita kirimkan sebelumnya, kemudian memberikan value berupa ID gejala tersebut. Karena pada hasil ini kita tidak memiliki nama gejala, pada tabel aturan tidak memiliki nama gejala, maka kita perlu untuk memanggil tabel gejala agar kita bisa menampilkan nama dari gejala seperti berikut ini. Bila kita menambahkannya, kita akan memberikannya compact seperti di controller sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan perulangan sebelum perulangan dari tabel aturan. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan apabila ID gejala yang terdapat pada tabel 1 memiliki nilai yang sama pada ID gejala yang terdapat pada tabel gejala, maka akan memunculkan option yang memiliki value yaitu berupa ID gejala dan juga nama gejala. Di mana nama gejala didapatkan dari get treatment option yang di sini terdapat dua value yaitu nama gejala dan juga ID gejala. Setelah itu kita akan melanjutkan pada source code untuk melakukan edit. Pada menu edit ini nanti kita nilainya akan sudah sesuai dengan inputan sebelumnya. Otomatis seperti sebelumnya, di mana source code-nya pertama sama seperti fungsi create sebelumnya, yaitu kita akan namun bedanya di sini kita akan menggunakan tabel hasil yang dimana ID diagnosnya sama seperti dengan request atau dari ID yang kita kirimkan sebelumnya. Kemudian sini kita akan menambahkan data dari tabel aturan yang terdapat pada drop down option mulai dari tabel 1 hingga tabel 5. Kemudian kita juga menambahkan tabel gejala. Setelah itu kita akan melakukan compact atau kita akan mengirimkan data tersebut ke halaman form edit hasil. Pada form edit hasil ini kita akan melakukan perulangan terlebih dahulu untuk kita bisa mendapatkan nilainya dari yang kita compact sebelumnya. Dan di sini memiliki isi yang sama seperti pada form hasil sebelumnya, namun bedanya di sini terdapat kondisi yaitu ketika ID gejala sama dengan
hasil ID gejala yang kita kirim, maka nanti akan mengeluarkan hasil selected. Nah, di mana fungsi selected ini akan membuat otomatis nilainya tertuju pada poin yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada from action di sini terdapat panggilan root ke hasil perbarui yang dimana memiliki parameter hasil ID diagnosa, di mana hasil perbarui tersebut merupakan function update yang terdapat pada controller, di mana function update ini memiliki fungsi yang sama seperti function store atau function upload. Di sini terdapat ada parameter yaitu request dan juga string dari ID hasil. Di sini pertama akan melakukan validasi yaitu dari request dengan ID gejala 1 hingga 5. Kemudian juga ada data dari umur anak dan juga tanggal. Kemudian sama seperti sebelumnya, di sini juga kita akan mencari ID aturan dan cara memanggil fungsi provide chaining. Kemudian sini kita juga akan mencari nama jenis dengan menggunakan fungsi cari jenis, dan juga kita akan mendapatkan cara penanganan dari function cari penanganan. Setelah itu kita akan melakukan merge atau penggabungan data atau menambahkan data ke dalam request yang dimana kolom tersebut belum memiliki value. Sini dapat ID aturan dengan variabel ID aturan, kemudian nama jenis dengan variabel nama jenis, dan juga cara penanganan dengan variabel cara penanganan. Setelah selesai, kemudian kita akan mencari pada tabel hasil yang dimana ID diagnosanya memiliki nilai yang sama dengan ID diagnosa atau hasil ini dari request. Setelah itu kita akan melakukan update dengan fungsi update pada tabel hasil, di mana dengan isian yaitu request accept token method, yang dimana ini merupakan pengecualian karena pada Laravel sendiri terdapat function untuk terdapat kolom yang harus diisikan yaitu token dan method. Karena data sini tidak memiliki kolom method dan token, maka kita memerlukan pemanggilan accept agar fungsi token dan method tidak terpanggil juga. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan ke menu hasil lagi. Sehingga didapatkan hasilnya berubah seperti berikut ini. Setelah itu kemudian saya akan lanjutkan cara untuk menghapus data. Dimana cara menghapus data yaitu kita hanya perlu membuat form baru lagi pada bagian review. Kemudian kita akan melakukan memberikan action yaitu pada routing hasil data hapus, atau kalau dalam fungsi kontrolnya yaitu berubah public function destroy, di mana memiliki parameter atau nilai berupa ID diagnosa. Iya, dan juga tak lupa untuk menggunakan method delete. Mana kemudian pada function destroy ini pertama kita akan mencari yang namanya ID diagnosa dari tabel hasil atau database hasil, di mana ID diagnosa kolom diagnosa sama dengan ID diagnosa yang kita kirimkan sebelumnya. Kemudian memanggil tabel hasil dengan
dan melakukan pemanggilan function delete, sehingga function delete ini akan menghapus semua datanya. Silakan maka akan kosong seperti ini, dan kemudian kita akan dikembalikan ke menuju root hasil atau ke menu awal lagi. Kemudian akan dilanjutkan dengan report, pembuatan report. Di sini terdapat dua jenis report, yaitu ada report berdasarkan ID dan juga ada report secara keseluruhan data. Untuk report secara keseluruhan data, di sini akan menampilkan seluruh data yang ada. Di mana function report ini memiliki fungsi generate PDF yang terdapat pada controller, di mana kita akan memberikan nilai pada tabel hasil dengan semua data yang ada pada tabel hasil dan menggunakan function out. Dan di sini karena kita juga membutuhkan data dari tabel gejala, maka kita juga memanggil data dari tabel gejala pada function getDrop option. Kemudian di sini kita membuat variabel PDF yang dimana PDF load view merupakan fungsi untuk mengubah sebuah HTML, file HTML menjadi PDF. Dimana sebelum kita membuat PDF, kita memerlukan sebuah data berupa file HTML yang merupakan isi dari data yang akan kita download atau kita buat PDF. Setelah selesai, maka kita akan mengembalikan PDF dengan memanggil function stream, yang dimana function stream ini akan memanggil file PDF tersebut ke dalam browser. Kemudian terdapat juga report yang kedua, yaitu report berdasarkan ID. Dimana sama seperti function generate PDF sebelumnya, namun di sini memiliki parameter yaitu ID, di mana kita akan membuat memanggil tabel hasil, di mana kita akan memilih data pada berdasarkan kolom ID diagnosa pada tabel hasil. Kemudian kita akan memanggil data gejala pada function getDrop option. Kemudian akan dilakukan konversi dari file HTML menjadi PDF dengan function PDF load view. Kemudian function akan mengembalikan data, yaitu dengan menampilkan data PDF dengan function stream. Dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan source code dari forward chaining. Seperti semua sebelumnya, pada function store atau function upload, di sini terdapat function forward chaining, di mana forward chaining sendiri merupakan pendekatan yang digunakan dalam sebuah sistem berbasis aturan atau sistem pakar untuk membuat sebuah kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Di sini fakta yang saya gunakan adalah berupa gejala. Yang dibutuhkan dalam forward chaining di sini ada yang namanya fakta, atau yang saya pakai adalah gejala. Kemudian ada goal, yaitu di sini adalah berupa jenis dan juga sebuah aturan. Pada function forward chaining ini
Pertama, akan dilakukan penyimpanan data atau fakta gejala 1 dari request input pada kolom ID gejala 1, kemudian gejala 2 pada request input kolom ID gejala 2, gejala 3 pada request input ID gejala 3, gejala 4 pada request input ID gejala 4, dan juga ID gejala 5 pada request input ID gejala 5. Pertama, di sini akan dilakukan pencarian ID aturan yang cocok berdasarkan ID gejala 1, di mana akan memilih ID aturan dari tabel aturan, yang di mana ID gejala 1 sama dengan gejala 1 dari request data ID gejala 1. Kemudian diambil data dengan menggunakan plug pada data ID aturan dan dilakukan perulangan pada ID aturan 1 dan didapatkan data berupa ID aturan yang pertama. Kemudian dilakukan juga ID aturan 2, di mana mengambil nilai ID aturan dari tabel aturan, dan di mana ID gejala 2 sama dengan gejala 2 yang sama dengan gejala 2 pada request input ID gejala 2, dan dilakukan perulangan pada ID aturan 2. Kemudian pada ID aturan 3, ini mengambil ID aturan dari tabel aturan yang dimana ID gejala 3 sama dengan gejala 3 dari request input. Kemudian diambil ID aturan 3 dengan menggunakan perulangan for each. Kemudian dilakukan pada ID aturan 4, di mana sini akan mengambil ID aturan dari tabel TB aturan, dan di mana ID data pada ID gejala 4 sama dengan gejala 4 pada request, dan kemudian diambil ID aturan dengan melakukan perulangan for each. Kemudian dilakukan juga pada ID aturan 5, di mana ID akan diambil nilai ID aturan dari tabel aturan dengan data pada ID gejala 5 sama dengan gejala 5 pada request, dan dilakukan perulangan for each untuk mengambil nilai dari data collection. Setelah didapatkan nilai tersebut, kemudian dilakukan penyimpanan mulai dari ID aturan 1 hingga ID aturan 5 pada variabel ID aturan. Kemudian ID aturan tersebut dilakukan penjumlahan array value, di mana digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah ID aturan yang sama muncul. Setelah itu akan dilakukan pengurutan dari nilai ID aturan yang muncul terbanyak atau dengan menggunakan array sort, dan kemudian diambil nilai yang pada posisi pertama atau ID aturan yang memiliki keluaran terbanyak, dan kemudian dilakukan kembalian return ada ID aturan, sehingga ID aturan tersebut dapat digunakan pada function-function yang lainnya seperti cari penanganan, cari jenis, dan juga untuk mencari ID aturan pada function store. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.